seperti sekelompok orang yang mempunyai kuku tajam dari tembaga, selalu mencakar muka sendiri, melukai muka sendiri dengan kuku yang tajam itu. Ya. Nabi heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka itu? Malaikat Jibril, wahai Jibril. Jibril menjawab, itulah umatmu, apa yang suka gibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberikan kesehatan lahir batin sehingga bisa kita berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka bikin video yang baru. Ya. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengangkat beliau ke tempat derajat yang terpuji di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini video kita berkaitan dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesimpulannya atau intinya dalam Isra Mi'raj ini adalah bahwa Nabi Muhammad itu diisrakan dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, itu namanya Isra, artinya berjalan pada waktu malam. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima salat, itu namanya Mi'raj. Baik, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini sesungguhnya adalah peristiwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan bacakan ayat yang berkaitan dengan Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Ini Al-Isra ayat 1 berkaitan dengan Isra, artinya berkaitan dengan diperjalankannya Nabi Muhammad SAW pada waktu malam mengendarai burak dari Mekah, Masjidil Haram di Mekah, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian yang berkaitan dengan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ini ada dua ayat. Ayat yang pertama surat As-Sajdah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Itu As-Sajdah ayat 5. Kemudian surah Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Baik, saya satu persatu kita dari awal akan mengemukakan inti daripada ayat ini dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah. Baik, apa yang disaksikan Nabi Muhammad SAW berupa peristiwa-peristiwa yang beliau lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj ini semuanya merupakan kandungan Al-Quran. Nanti kita lihat kaitannya dengan sholat. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan apa yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, berupa perilaku manusia dalam hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, peristiwa yang disaksikan atau dialami Rasulullah SAW pada malam Mi'raj itu adalah bahwa ketika diperjalankan mengendarai burak bersama Jibril, tiba-tiba datang jin Ifrit
membawa obor besar. Artinya Nabi Muhammad diancam mau dibakar. Lalu Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad doa untuk mengusir jin itu. Maka Nabi Muhammad dan jin itu baca doa itu, dan jin ifrit itu jatuh tersungkur. Ini ada di dalam Al-Quran. Gangguan-gangguan jin terhadap manusia. Ya. Yang kedua, peristiwa yang dilihat Nabi Muhammad SAW adalah bahwa Nabi Muhammad melihat sekelompok orang yang bercocok tanam. Tapi ketika habis ditanam, panen. Ya, langsung panen. Begitu seterusnya, ditanam, berbuah, langsung panen, ditanam, langsung panen, tidak pernah berhenti. Nah, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang mereka ini. Maka Jibril menjawab, itulah umatmu Nabi Muhammad. Itu umatmu yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kandungan Al-Quran tentang infak dan imbalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan lagi peristiwa seperti sekelompok orang yang mempunyai kuku tajam dari tembaga, selalu mencakar muka sendiri, melukai muka sendiri dengan kuku yang tajam itu. Ya. Nabi heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka itu? Malaikat Jibril. Wahai Jibril. Jibril menjawab, itulah umatmu. Yang suka gibah, yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Ini juga kandungan Al-Quran. Semuanya cerita, kalau mau diceritakan panjang betul. Nabi Muhammad melihat sekelompok orang berenang di sungai dan dilemparin batu. Siapa itu? Jibril. Jibril berkata, itu umatmu yang suka makan riba dan seterusnya. Nabi Muhammad lagi melihat satu peristiwa, yaitu perempuan yang digantung, disiksa, digantung dari payudaranya itu, digantung, kemudian disiksa seperti itu. Nabi Muhammad bertanya, siapa itu? Jibril. Jibril menjawab, itu umatmu, wanita yang suka berzina. Begitu seterusnya, banyak cerita. Semua peristiwa yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, baik, itu yang pertama. Kemudian berikutnya, Nabi Muhammad SAW Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad diperlihatkan nabi-nabi yang terdahulu. Di langit pertama, Nabi Muhammad diperlihatkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Begitu seterusnya langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Setiap langit itu Nabi Muhammad berjumpa dengan nabi-nabi sebelumnya. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad dipertemukan dengan kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, peristiwa pertemuan Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi ini, itu juga kandungan Al-Quran. Semua nabi dan rasul yang kita kenal dalam Al-Quran sebanyak 25 itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Berarti itu sejarah. Sejarah nabi-nabi dan Rasulullah Rasulullah itu sejarah. Semuanya ada di dalam Quran yang wajib kita percayai. Salah satu dari rukun iman kita percaya kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua ada dalam Al-Quran. Kemudian Nabi dari langit ketujuh naik ke Sidratul Muntaha. Sendirian, Jibril tidak ikut. Ya, Nabi sendiri naik. Di Sidratul Muntaha, apa yang Nabi diperlihatkan kepada Nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW surga dan neraka. Ya, betapa keindahan di dalam surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga suara-suara yang indah yang merdu di dalam surga itu, tidak pernah terdetik dalam hati manusia di dunia ini. Ya, kemudian diperlihatkan neraka. Betapa tersiksanya penduduk neraka di sana. Semua diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ada di dalam Al-Quran.
persoalan-persoalan gaib yang harus kita percayai seperti surga dan neraka itu ada di dalam Al-Quran. Ya, semuanya isi Al-Quran. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima salat. Ya. Menerima salat. 50 salat dikurangi 5 dikurangi 5 oleh Allah atas permintaan Nabi Muhammad SAW, atas saran Nabi Musa alaihi salam, menjadi 5 salat. Tapi 5 salat itu nilainya sama dengan 50 salat. Baik. Kita di mana sih tempatnya Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha itu? Ya. Di mana tempatnya? Ya. Berapa jauhnya? Berapa jaraknya? Ini yang menjadi persoalan di sini. Nabi Muhammad diperjalankan tidak sampai 1 malam. Ya, sebab termasuk perjalanannya dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha pulang pergi sebelum subuh. Berarti perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, tempat Allah, menerima salat dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak sampai 1 malam. Nah, jaraknya berapa sebenarnya? Baik, mari kita lihat pada surat As-Sajdah jarak itu. Surat As-Sajdah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Ya. Allah mengurusi persoalan hambanya di dunia ini dari langit, ya, dari atas ke bumi, ya. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Kemudian malaikat yang bertugas mengurusi persoalan-persoalan hamba Allah di muka bumi ini, malaikat Mi'raj kepada Allah untuk melaporkannya. Berapa lama? 1 hari. Fi yaumin, dalam 1 hari malaikat itu naik melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Miqdaruhu alfasanah. 1 hari itu perhitungan manusia 1000 tahun. Perhitungan kita 1000 tahun. Berarti 1000 tahun perjalanan cahaya, sebab malaikat itu adalah perjalanannya sama dengan cahaya. 1000 tahun Nabi Muhammad menempuhnya dengan izin Allah tidak sampai 1 malam. Ya. Kemudian di ayat surah Al-Ma'arij ayat 4 Allah berfirman, ta'rujul malaikatu war-ruh ilaih. Para malaikat dan juga ruh, yaitu Jibril alaihissalam, ta'ruju ilaihi mi'raj kepada Allah fi yaumin, dalam 1 hari, ya, mi'raj ke atas kepada Allah dalam 1 hari. Miqdaruhu, lamanya 50 alfasanah, 50.000 tahun perhitungan manusia. Jadi ayat pertama itu jaraknya 1000 tahun. Ayat kedua ini surah Al-Mi'raj ayat 4 jaraknya 50.000 tahun perjalanan cahaya. Apa artinya ini? Artinya ini ada relativitas tentang jarak. Gitu. Jarak tuh, ya. Ilmu relativitas itu ada. Apa artinya ini? Artinya ini secara singkat saya katakan artinya ini bahwa ayat ini menunjukkan ilmu pengetahuan. Jarak yang ada di dalam ayat ini menunjukkan ilmu pengetahuan yang belum terjangkau oleh manusia. Ya, 50.000 tahun perjalanan cahaya, 1000 tahun perjalanan cahaya dari bumi menuju Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu, ya, yang belum terjangkau oleh manusia, dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menempuh jarak itu tidak sampai 1 malam. Ilmu itu kandungan Al-Qur'an. Ya. Kemudian apa kaitannya salat? Nabi Muhammad menempuh jarak itu untuk menerima salat. Semua peristiwa yang dilihat Nabi Muhammad dalam perjalanan itu adalah kandungan Al-Quran. Apa kaitannya salat dengan Al-Quran?
Nah, ini yang perlu kita pahami. Saya pahami di sini bahwa orang yang salat, ya, orang yang salat, rajin salat setiap waktu salat, artinya orang itu betul-betul percaya kepada Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Tetapi orang yang tidak salat adalah orang yang menafikan Al-Quran secara keseluruhan. Ya. Nah ini, naudzubillah min dzalik. Nah, artinya kita tidak percaya kepada Al-Quran, menafikan Al-Quran artinya menafikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Baik. Orang tidak salat, orang yang menafikan Al-Quran. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muddatsir, ya, bahwa di hari kemudian orang-orang yang beriman yang masuk surga itu melihat orang-orang yang disiksa di dalam neraka sakar. Maka orang-orang yang di dalam surga itu bertanya, boleh dilihat di surah Al-Muddatsir, bertanya kepada mereka yang disiksa di neraka. Apa pertanyaannya? Ma salakakum fi sakar? Ma salakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kalian itu disiksa di neraka seperti itu? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu ketika kami dunia, kami tidak salat. Nah, satu alasannya. Satu, tidak salat. Ya, apa tadi? Orang tidak salat menafikan Al-Quran. Orang menafikan Al-Quran berarti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Akibatnya masuk neraka sakar. Masalakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam surga neraka sakar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia tidak salat. Ya, yang pertama, walam naku nut'imul miskin. Kami dulu di dunia kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Semua sudah dilihat Nabi Muhammad dalam perjalanan, dalam Al-Quran ada. Ya, itu diperlihatkan Nabi dalam perjalanan Isra Mi'rajnya. Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putus, ya. Itu berinfak termasuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi alasan yang kedua masuk neraka sakar apa? Tidak salat, tidak memberi makan orang-orang miskin. Nah, alasan yang ketiga mereka masuk neraka sakar, lam nakum nasalli wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu di dunia nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu di dunia merasa senang melakukan dosa, melakukan maksiat. Tiga. Ya. Diperlihatkan kepada Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, diperlihatkan orang-orang yang disiksa karena melakukan dosa. Ya. Wa kunna nakhudu al khadin hatta atana al yaqin, sampai kami meninggal dunia. Nah itu. Jadi orang-orang yang tidak salat, Nabi Muhammad sudah mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa yang luar biasa, menerima salat. Lalu kita tidak salat, apa akibatnya? Neraka sakar. Ya, akibatnya menafikan Al-Quran, akibatnya adalah masuk ke dalam neraka sakar di hari kemudian. Baik, begitukah pentingnya salat? Iya, begitu pentingnya salat. Sebab ulama-ulama sudah mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan salat sesungguhnya dia telah mendirikan agama. Faman tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat faqad hadamad-din, dia telah merusak agama. Itu ya. Orang yang tidak salat merusak agama, akibatnya neraka sakar tempatnya. Orang yang mendirikan salat telah mendirikan agama dengan sempurna, akibatnya
surga. Mudah-mudahan kita semua dengan mengingat-ingat lagi peristiwa Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada hati kita untuk memahami betul betapa pentingnya salat, dan kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat dengan sempurna 5 kali sehari semalam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.